Oke guys, balik lagi di channel YouTube Tutorial Cuans. Nah, jadi di video kali ini gua bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua, yaitu gimana caranya untuk menjadi dropshipper profesional hanya dalam waktu 30 hari aja. Nah, gue bikin video ini karena banyak dari di antara kalian itu yang bingung untuk memulai bisnis dropship dari mana, terus caranya apa aja. Nah, di sini gue bakal rangkum jadi satu dan kalian bisa jalankan bisnis dropship ini dalam 30 hari ke depan. Oke, jadi sebelum masuk ke video tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen belajar bisnis online ataupun privat bisnis dropship, kalian bisa hubungin kontak WA yang ada di deskripsi. Di situ gua bisa ajarkan ke kalian gimana caranya untuk menjadi dropshipper yang benar guys. Nah, di situ gua bahas step by stepnya dari awal sampai kalian bisa menghasilkan. Dan juga buat kalian yang nggak pengen ribet-ribet belajar untuk membuat toko di marketplace, nah di situ gua juga open jasa membuat toko yang ada di marketplace. Jadi kalian tinggal terima beres aja, semua apapun itu yang berkaitan dengan toko kalian bakalan dihandle langsung. Oke, jadi kita langsung aja guys ya untuk pembahasannya, gimana sih caranya untuk menjadi dropshipper dalam waktu 30 hari. Nah, kalian bisa ikutin step by step yang udah gua buat berikut ini guys. Jadi gua udah siapin materinya di sini. Oke, ini judul materi kita kali ini yaitu cara menjadi dropshipper profesional dalam 30 hari. Nah, kalian bisa ikutin ya step by stepnya dari minggu pertama. Jadi untuk 1 minggu pertama kalian fokus untuk riset dan persiapan. Oke, di bagian riset dan persiapan ini, kalian yang pertama kalian lakukan yaitu pilih niche ataupun kategori produk yang mau kalian jual. Nah, itu kalian fokus pada kategori produk yang spesifik kayak seperti fashion, kecantikan, atau elektronik. Nah, kalian perkerucut lagi, kalian perkecil lagi untuk kategori produknya. Jadi ada nanti kategori produk, kalian masuk lagi ke subkategorinya. Jadi kalian intinya menjual produk yang lebih spesifik. Karena kalau untuk produk yang pada kategori bukan subkategori ya, nah itu biasanya udah banyak yang jual, udah pada laris semua. Jadi kalian agak kesulitan untuk berjualan di kategori produk itu karena udah banyak kompetitornya. Terus pilih yang memiliki permintaan tinggi dan margin keuntungan yang baik. Nah, untuk cara memilih kategori produk ini untuk dropship, gue udah bikin video tutorialnya. Kalian bisa scroll ke bawah, gue baru upload kemarin. Terus yang selanjutnya kalian bisa riset supplier. Ini untuk minggu pertama. Langkah kedua kalian riset supplier. Temukan supplier yang terpercaya dan memiliki kualitas produk yang baik. Dan pastikan mereka dapat mengirimkan barang dengan cepat dan memberikan harga kompetitif. Nah, untuk supplier ini kalian bisa cek platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Kalau kalian mau impor, ambil barang dari luar negeri itu bisa di Alibaba atau JJ Dropshipping. Nah, tapi untuk pemula gua saranin kalian cari suppliernya di Shopee, Tokopedia aja, dua itu aja guys. Nah, untuk video cara riset supplier gue juga udah bahas. Nah, kalian tinggal scroll aja, kalian ketik aja kata kunci riset supplier di channel YouTube gua. Nah, itu bakal banyak keluar video. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga analisis kompetitor. Jadi untuk kalian memulai, kalian pelajari apa yang dilakukan kompetitor yang udah sukses, yang udah berjualan duluan di niche ataupun kategori produk yang kita pilih. Nah, selanjutnya kalian lihat produk apa yang mereka jual, bagaimana toko tersebut cara memasarkan dan harga yang mereka tetapkan. Nah, itu kalian analisis dulu. Oke, untuk selanjutnya buat akun di platform e-commerce. Nah, jadi untuk minggu pertama langkah akhir itu kalian daftarkan diri di platform seperti Shopee, Tokopedia atau marketplace lainnya.
dan kalian pelajari cara kerja platform tersebut. Karena setiap platform marketplace itu dia punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau kalian mau jualannya di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak, Lazada, nah kalian pelajari karakteristik masing-masing setiap marketplace itu sendiri. Itu di minggu pertama. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke minggu kedua. Itu kita fokus untuk membangun toko online dan branding. Oke, untuk toko online ini kalian bisa buat toko yang menarik, buat toko dengan desain yang profesional, termasuk logo, banner, dan deskripsi toko yang menarik. Nah, ini bisa dibilang juga kalian masuk ke optimasi tokonya. Nah, untuk video lebih lengkapnya gue juga udah upload. Kalian tinggal ikutin aja gimana caranya buat desain logo, banner, dan juga deskripsi tokonya. Oke, untuk langkah kedua kalian bisa listing produk. Jadi kalian mulai bisa upload produk dari supplier yang telah kita pilih. Gunakan foto berkualitas tinggi, deskripsi produk yang detail, dan harga yang kompetitif. Nah, untuk upload produk ini, kalau kalian nggak bisa manual, kalian bisa gunakan tools yang bisa mempermudah. Di sini gua juga menyediakan toolsnya. Kalian cek aja linknya di deskripsi. Ada tools yang bisa upload scrap data produk dari supplier, terus kalian upload di toko kalian. Jadi hanya menggunakan tools itu aja, mau berapapun jumlah produknya kalian bisa upload di toko kalian dengan cepat. Oke, untuk selanjutnya kalian optimalkan SEO toko dan produk. Gunakan kata kunci yang relevan dalam judul dan deskripsi produk untuk meningkatkan visibilitas di pencarian. Nah, untuk video optimalisasi SEO toko dan produk gue juga udah upload tutorialnya. Nah, kalian tinggal scroll aja, balik lagi kalian tinggal scroll, asal kalian mau scroll gue udah siapin semuanya guys buat perlengkapan kalian dalam menjalankan bisnis dropship ini. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa bangun kepercayaan pelanggan, tambahkan kebijakan pengembalian di deskripsi toko tadi ya. Tambahkan kebijakan pengembalian, kontak layanan pelanggan, dan ulasan produk untuk membangun kepercayaan. Nah, tapi di sini untuk penambahan kontak di deskripsi toko itu di Shopee dilarang. Jadi kalau kalian jualan di Shopee, kalian nggak usah tambahin kontak kalian. Tapi kalau di Tokopedia itu masih bisa. Oke, untuk langkah di minggu kedua udah habis. Nah, selanjutnya untuk minggu ketiga, kalian sudah bisa melakukan pemasaran dan promosi. Nah, untuk pemasaran ini sendiri, kalian bisa menggunakan media sosial gunanya untuk sorry ya, ini gua ulang dari awal. Untuk pemasaran dan promosi ini gunanya untuk mendatangkan traffic biar masuk ke toko kalian. Nah, untuk mendatangkan traffic ini kalian bisa menggunakan media sosial. Jadi buat akun media sosial khusus untuk toko dan memulai posting konten yang menarik untuk menarik calon pelanggan. Ini salah satu caranya. Kalian bisa gunakan media sosial. Selanjutnya cara yang kedua, kalian bisa gunakan iklan yang berbayar. Nah, jadi untuk setiap marketplace itu sendiri dia menyediakan iklan. Nah, untuk iklan sendiri ini kalau kalian punya uang ataupun punya modal aja guys ya buat ngiklan, nah kalian untuk mempercepat datangnya traffic kalian bisa gunakan. Tapi kalau kalian nggak punya modal, nah itu kalian bisa lakukan secara organik dengan menggunakan media sosial ataupun tadi kalian sudah melakukan optimasi SEO di produk dan kata kunci kalian. Nah, untuk iklan sendiri ada Shopee, ada Facebook Ads atau Instagram Ads. Nah, kalian bisa gunakan itu yang berbayar ya. Kalau di Tokopedia juga ada iklan dari Tokopedia. Selanjutnya kalian bisa kolaborasi dengan influencer. Nah, ini balik lagi kalau kalian punya uang ataupun punya modal, kalian bisa kolaborasi dengan influencer. Nah, kalian cari influencer di niche ataupun kategori produk yang relevan dan tawarkan kerjasama untuk mempromosikan produk kamu. Nah, ini balik lagi kalian harus bayar orang buat membantu mempromosikan produk yang ada di toko kalian. Meskipun itu adalah produk yang dari supplier, bukan produk kalian sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi itu adalah tawarkan diskon dan promosi. Nah, buat penawaran khusus seperti diskon atau bundling produk untuk menarik pembeli pertama. Nah, kalian bisa menawarkan contoh kalau kayak
diskon. Nah, kalian bisa membuat harga coret di Shopee, Tokopedia. Terus bundling produk. Jadi contoh kalian jual 3 produk, terus kalian bisa kasih diskon kalau mereka beli ataupun konsumen beli 3 produk kalian. Terus kita masuk ke minggu keempat. Nah, minggu keempat ini tinggal kita masuk ke arah optimasi dan pertumbuhan. Oke, jadi untuk minggu keempat ini kita mulai dari analisis kinerja. Nah, kita gunakan data dari platform e-commerce dan media sosial untuk memahami produk mana yang paling laku. Jadi di antara produk yang sudah kalian upload dari supplier, kalian analisis produk mana yang paling laku, yang paling banyak penjualan. Nah, terus kalian analisis lagi sumber trafficnya di mana dan efektivitas kampanye iklan. Nah, jadi setelah kalian lakukan yang di minggu ketiga tadi, nah itu kalian analisis. Contoh, misalnya kalian sudah mengiklan ya, kalian sudah mengiklan di Shopee, kalian analisis iklan mana yang paling berjalan di toko kalian. Nah, itu kalian hajar habis-habisan di situ, guys. Terus kita masuk ke langkah kedua untuk minggu keempat, kalian tingkatkan layanan ke pelanggan kalian. Nah, pastikan kalian merespon pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Nah, contoh kayak misalnya ada pelanggan ataupun konsumen yang mau beli ke toko kalian, nah itu usahakan kalian balasnya cepat dan juga pelayanan kalian ramah terhadap konsumen ataupun pelanggan kita. Nah, untuk selanjutnya, tambah produk baru secara bertahap. Tambahkan produk baru yang sesuai dengan niche ataupun kategori kalian untuk meningkatkan variasi pilihan pelanggan. Nah, jadi kan misal ya, produk dari supplier itu ada 500 produk pertama, itu kita udah upload semua. Nah, kita sudah analisis dari 500 produk ini udah ada yang laku di minggu keempat. Nah, kalian bisa cari produk dengan kategori yang sama dari supplier lain. Jadi biar menambah variasi dari toko kalian, produk yang ada di toko kalian. Contoh misalnya kalian jualan di Shopee, itu produknya bisa upload sampai 2000. Jadi misal dari produk dari supplier pertama itu jumlahnya ada 500. Nah, kalian bisa masuk ke supplier selanjutnya, kalian tambahin. Jadi misalnya di supplier pertama 500, di supplier kedua ada 500 produk, supplier 3 ada 500 produk, nah kalian masukin aja. Jadi biar ada produk baru yang masuk ke toko kalian. Nah, selanjutnya automasi proses. Nah, automasi proses ini bisa dibilang bisa perlu atau enggak. Ini tergantung dari kalian, ini opsional ya. Jadi kalian bisa menggunakan tools untuk mengotomatisasi tugas-tugas kayak seperti manajemen stok, pembaruan harga, dan pengiriman pesanan. Kalian bisa menggunakan ada banyak tools di luaran sana yang bisa kalian gunakan untuk membantu pengoperasionalkan toko kalian yang ada di marketplace. Oke, jadi ini udah gua jelasin secara singkat, padat, dan jelas banget buat kalian. Ada beberapa langkah, bukan beberapa tapi banyak. Jadi dari minggu pertama apa aja yang harus kalian lakukan, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai di tahap minggu keempat ini ada optimasi dan pertumbuhan. Oke guys, mungkin segini dulu aja video kata pada kali ini. Jika kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.